Dah. Ja, konbanwa minasan. Konbanwa. Konbanwa. Hai, sashiburi desu ne. Sashiburi. Baru juga semalam ketemu. Oke, ja, MSK Japanese class で頑張って日本語を勉強していきましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。Oke, jangan lupa seperti biasa ya. Yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe, like, share, komen kalau ada pertanyaan dari video kita hari ini. Kalau juga misalnya ada kira-kira dalam pembelajaran kita yang kurang tepat mungkin bisa juga di komen ke bawah. Kak, ini kurang tepat, yang betul yang ini. Nah, gitu juga boleh ya. Dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang akan datang. Oke deh kalau gitu. 今日の授業を始めたいと思います。今日のテーマは漢字ですね。Tema hari ini adalah kanji yang kedua. Kanji yang kemarin udah kan? Kanji yang pertama. Kalau yang ketinggalan bisa lihat di YouTube-nya. Di playlist kanji. Oke. Kanji yang kedua kayaknya 10 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lagi. Berarti sama hari ini kita udah belajar 20 kanji ya. 20 kanji kita udah belajar. Nah, jadi kalau bisa ya kanjinya itu dipakai di cetan mungkin atau dipelajari lagi sambil nulis dan sebagainya supaya nggak lupa gitu. Jadi jangan juga kita belajar tiap hari juga tahu-tahu nggak diulang ya bakalan lupa juga apa yang dipelajari kan. Atau misalnya males nulis, males ngulang, nengok YouTube aja kan juga boleh. Ya setidaknya nggak hafal tangan, hafal mata minimal. Gitu ya. Oke, kita masuk ke kanji yang pertama. Kanji yang pertama tuh seperti ini, kanji api, terkenalnya kanji api ya. Terus kakushu masih ingat kakushu? Kakushu apa? Ada yang ingat kakushu? Artinya apa, Genjay? Lupa. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak kakushu itu apa? Goresan. Iya, goresan. Apa? Apa tadi? Goresan. Jumlah ya, Goresan. lebih tepatnya jumlah. Jumlah goresan. Jadi kakushu itu adalah jumlah goresannya itu berarti banyaknya adalah 4. Banyak jumlah goresannya adalah 4. Terus hitsujun apa? Hitsujun Urutan goresan. Iya, urutannya urutan. ya. Urutannya. Jadi kakushu itu jumlahnya, hitsujun itu urutannya gitu ya. Jadi jumlah goresannya ada 4, urutannya itu seperti ini yang di foto ini ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau misalnya kalian bingung ini nulisnya dari mana gitu. Nah, bisa tengok hitsujunnya. Oke, selanjutnya kunyominya ada hi, bi, satu lagi bi kalau nggak salah aku lupa buat ya. Hanabi kalau nggak salah. Hanabi itu pakai kanji ya, kanji api juga. Hanabi itu artinya kembang api. Kembang api ya. Kalau nggak salah satu lagi ho sensei. Apa itu? Ko. Apa itu? Cara bacanya, kunyominya. Kunyominya kan? Gimana? Gimana Bang Ica? Cara bacanya. Kunyominya. Salah satunya ada dibaca ho kan? Oh. Ini enggak kurang tahu sih. Dan ini aku cuman kopas dari buku yang ini ya. Yang ini nih. Nah, ini nih aku cari kasih tunjuk. Nah, ini. Aku cuman kopas dari buku ini cuman yang aku ubah itu, nah ini kan pakai bahasa Inggris nih. Aku cuma ngubahnya doang gitu. Yang bahasa Inggris ini aku ubah ke bahasa Indonesia. Lainnya aku cuma nah ini tadi. Sini cuma hi sama ka. Aku tambahin bi karena tadi aku nemu apa ya? Nemu kotobah Hanabi gitu. Oh, ternyata bi juga ada. Jadi aku tambahin aja di kunyominya bi kan gitu. Nah, kalau misalnya aku kurang tahu sih contohnya gimana kalau boleh tahu. Dalam kata apa? Dan artinya apa? Yang ko itu. Bentar cari ya. Oke deh, nanti kita cari tahu coba ya. Di Telegram nanti kita sharing-sharing lagi. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kunyominya ada hi, contohnya itu hi yang ini ya, api. Kunyominya ada ka itu kayobi, hari Selasa. Kaji, kebakaran gitu. Nah, kalau yang bi itu kembang api, hanabi. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang kanji kedua. Kanji kedua, nanti contohnya kalian yang baca ya gantian ya. Kanji kedua itu kayak gini. Kanji air lebih dikenal ya. Kanji air itu seperti ini. Kemudian kakushunya jumlah goresannya ada 4. Urutan menulisnya, urutan goresannya seperti ini. 4 kali ya berarti ya. Karena dia 4 goresan ya nulisnya berarti 4 kali.
Kemudian kunyominya ada mizu. Onyominya ada sui ya, sui. Contohnya dan aku lupa nulis contohnya yang ini. Ntar aku tulis. Walah. Ini hari Rabu. Oke, coba ini cara bacanya gimana? Nampak nggak? Suiyobi. Ini yang atas, yang atasnya, yang kursor aku ya, kursor aku. Sui ya, Sui. Siapa tuh suaranya kok pelan banget? Sui. Ya, lagi di kejauhan. Sui. Ya, yang pertama Sui, artinya air. Ya. Sui. Salah dong. Sorry. Mizu. Sui sih. Ini Mizu. kadang meleset juga rupanya. Mizu Ya, bukan Sui, Mizu. Mizu. Mizu artinya air. Mizu artinya air. Kemudian yang di bawahnya, ini baru Sui. Suiyobi. Ya, Suiyobi artinya hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke, kita masuk ke yang kanji ketiga. Masih ada juga yang permasalahan di join up call over internet tuh ya. Kalau nggak salah tuh dia ada di settingan ya. Bagi yang mungkin call over internet itu dia sebelum kalian masuk itu ada setting, terus kalian buka di bagian mana ya? Aku lupa. Coba lihat di YouTube deh. Ada tuh ini tutorialnya. Call over internet di Zoom solusinya gitu. Keluar ya. Ada settingannya. Aku lupa gimana mau jelasnya. Oke, kita masuk dulu lanjut ke kanji ketiga ya. Kanji ketiga itu seperti ini. Ini kanji emas lebih dikenal ya. Kanji emas, kanji uang juga. Nah, jumlah goresannya ada 8 nih. Berarti kita harus 8 kali coret. Nah, urutannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kunyominya ada kane, onyominya ada kin. Contohnya, yang pertama apa? Okane. Oke, okane artinya adalah uang. Okane ya. Uang. Kemudian di bawahnya Kin. kin. Oke, kin artinya emas ya, emas. Kin. Terus di bawah lagi ada apa tuh? Kaneda. Jadi kaneda itu termasuk ya biasa digunakan untuk nama orang Jepang ya, kaneda-san. Oke, lanjut di bawahnya Kinyobi. kinyobi. Oke. Kinyobi udah kayak rekaman ya, udah kayak rekaman CD ya. Kinyobi. Kinyobi artinya hari Jumat ya. Kinyobi hari Jumat. Oke, kita lanjut ke kanji yang keempat. Seperti ini kanjinya, ini kanji tanah bisa dikenal ya. Kakusunya cuma 3 doang. Urutan menulisnya begini, 1, 2, 3. Kunyominya ada suci, onyominya ada do. Suci artinya tanah. Kok aku pula yang bahasa jadinya. Coba, tadi suci artinya tanah ya, ada telanjur. Di bawahnya apa cara bacanya nih? Doyobi. Doyobi itu artinya hari Sabtu. Doyobi. Oke, lanjut. Kanji yang kelima. Ini kanji anak. Lebih dikenal dengan kanji anak. Oke, kanji anak ini jumlah goresannya ada 3. Urutannya itu seperti ini. 1, 2, 3. Onyominya ko. Onyominya shi. Contoh yang pertama. Kodomo. Kodomo itu anak-anak. Kanji yang kedua. Contoh yang kedua. Yoshigakuse. Oke. Yoshigakuse. Yoshigakuse itu siswi ya. Kita kan kalau di Jepang itu kan cowok, cewek gitu. Kita kan siswa, siswi gitu kan. Nah, murid perempuan atau siswi gitu. Jadi nggak ada siswa perempuan ya, siswi lah gitu ya lebihnya. Siswi ya. Siswi dan murid ataupun murid perempuan, siswi. Oke, lanjut di bawahnya contoh ketiga. Onnanoko. Oke, onnanoko. Onnanoko itu artinya anak perempuan. Anak perempuan, onnanoko. Oke, kita masuk kanji yang ke-6. Kanji ini kayak gini, seperti ini. Ini lebih dikenal dengan kanji perempuan biasa ya. Terus jumlah goresan ada 3, kakusunya, hitsujunya seperti ini 1, 2, 3. Kunyominya onna. Kunyominya onna, onyominya jo. Oke, contoh yang pertama. Onna. Oke, onna. Onna perempuan. Bawahnya lagi. Kanojo. Kanojo dia perempuan.
Maksudnya tuh kayak orang ketiga gitu ya. Iya, kare, kanojo gitu. Jadi kare itu laki-laki, kanojo tuh perempuan. Pacar juga boleh bisa dipakai. Oke, lanjut nomor 3. Onna no Onna hito. Onna no hito, seorang perempuan ya. Jadi ada hitonya nih, ada hitonya, seorang perempuan. Oke, kita masuk ke kanji yang ke-7. Itu ada kanji belajar ya. Kanji belajar nih. Terus gakushunya Gakushunya ada 8 jumlah goresannya ya. Urutannya seperti ini 1 2. Jadi dari yang petik-petik atas dulu nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kunyominya mana? Konyominya gaku sama gak ya. Cuman dia harus ada sambungannya. Oke, contoh yang pertama. Cara bacanya gimana? Gakuse. Oke, gakuse. Artinya adalah pelajar atau mahasiswa. Oke, lanjut. Ya. Contoh yang kedua adalah gakko. Nih, pakai yang ini ya. Gakko itu sekolah. Yang ketiga, Daigaku. Daigaku universitas. Universitas ya. Universitas. Oke, kita masuk ke kanji yang ke-8. Kanji yang ke-8 itu seperti ini. Ini kanji apa ya? Kanji kehidupan ya. Kanji hidup. Kanji hidup ya. Kanji hidup. Terus jumlah goresannya ada 5. Urutannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kunyominya ada ikiru. Jadi yang kanjinya itu yang di luar buka kurung ya. Yang di dalamnya itu biasa untuk ini. Contoh kayak dalam katanya itu cuma dipakai dalam itunya aja. Dalam satu kata itu ikiru. Oke, kemudian ada u juga. Jadi bisa dibaca i, bisa dibaca u kunyominya. Kalau u berarti dia sama temannya yang umareru. Berarti kalau misalnya di depannya itu ada mareru, berarti cara bacanya u. Sedangkan kalau dia kiru di belakangnya, maka cara bacanya i. Ikiru umareru. Onyominya se. Contoh yang pertama gimana? Ikiru. Oke, ikiru. Ikiru artinya hidup. Yang kedua, Sensei. Sensei. Bukan tense ya, sensei. Sensei guru. Ya, sensei guru. Yang ketiga, Umareru. Oke, umareru artinya lahir. Umareru basho wa doko desu ka? Oke, lanjut. Nomor 9. Ini kanji lalu ya. Untuk Ya, artinya apa? Kanji hidup. Yang mana? Kanji ini nama saya. Kanji hidup. Yang mana? Untuk artinya apa? Yang hidup yang hidup. Yang mana? 8. Nomor 8 ini. Yang iya sensei. Untuk arti itu bisa diartikan apa? Ya, terkadang nggak semua kanji bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita artikan ini kanji apa itu terkadang agak payah. Cuman biasanya itu kanji yang bisa dibilang-bilang itu misalnya kanji hidup, kanji itu tergantung sama kitanya gitu. Sebenarnya cuma cara enak aja. Terkadang soalnya dalam kayak aku bilang kemarin, dalam satu kanji itu kan ada beberapa radikal. Radikal itu berarti gabungan beberapa kanji yang menjadi satu kanji. Nah, biasanya itu sebagai kita tuh mempermudah aja gitu sebenarnya. Kayak ini nih, kanji apa nih? Berarti ini ada kanji sungai kan di sini. Ada kanji sungai sama kanji 100 ini bukan ya? Kanji apa ini? Oh, 100 bukan. Apa itu ya? Pokoknya dia ada 2 kanji berarti ya. Berarti ada kanji sungai. Berarti kayak aku nih. Gabungan kanji 100 sama kerang kayaknya tuh. Kerang ya? Sama kerang. Oh, Gabungan tergantung konteks dan kalimat berarti ya. Jadi ya sebenarnya kita mau ngartikan kanji itu dalam arti apa itu tergantung kita aja. Misalnya nih, tadi aku bilang kan yang nomor 8 itu kanji hidup. Karena ya di sini juga bisa artinya hidup. Kanji lahir mau kamu bilang juga boleh. Sebenarnya itu ya nggak ada arti khusus dalam satu kanji. Nggak semua kanji bisa berdiri sendiri gitu. Nggak kayak tadi kin, nggak kayak apalagi suci gitu kan. Kalau yang ikiru ini kan nggak ada yang nggak berdiri sendiri gitu. Nah makanya kalau cara ngartikannya gitu, ini kanji apa gitu kan. Ya nggak semua kanji bisa digituin. Itu sebenarnya balik ke kita lagi. Kalau aku mah yang gitu-gitu tuh sebenarnya untuk mempermudah aja. Misalnya kanji agak ribet tuh kan, oh ini kanjinya ada apa-apa aja nih. Oh kanji ini. Oh maka menjadi kanji ini gitu.
Kayak misalnya kanji onna gitu kan. Di kanji urusa itu kan ada 3 onna. Oh berarti kanji urusa itu 3 onnanya 3. 1 di atas, 2 di bawah gitu misalnya. Udah berarti kita enak nulisnya gitu. Kalau ngartikan yang bagaimana? Sensei Rikato. Gitu. Oke, sama-sama. Mungkin kalau misalnya kalian ada tambahan lain juga boleh. Izin Sensei mau nambahkan itu juga boleh. Jangan patokan kaku aja ya. Jadi kita nih saling-saling belajar juga. Oke, lanjut. Kita masuk ke nomor 9. Kanji yang ke-9 tuh kanji lalu mungkin ya. Karena kalau aku mah kanji lalu karena biasa dipakai untuk yang lalu-lalu gitu ya. Sengetsu, Senshu apalagi. Sengetsu, Senshu apa ya? Saki ya, Saki tadi. Jadi kayak kanji yang lalu-lalu gitu. Kalau aku bahasnya, bilangnya. Jadi kanji ini tuh jumlah bacanya ada 6, terus urutan nulisnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, Onyominya ada Saki, onyominya ada Sen. Contoh yang pertama. Saki. Saki itu tadi gitu ya. Paham nggak? Maksudnya kayak ya tadi gitu. Tadi. Kayak gimana sih kalau bahasa lainnya apa ya? Tadi. Paham? Kalau Saki itu artinya tadi paham nggak? Barusan. Iya, barusan gitu. Tadi, barusan. Cuman kalau barusan juga ya. Tadi, barusan. Iya, memang Barusan dia nggak mungkin terlalu dekat waktunya mungkin. Iya. Kalau barusan aku rasa Ya. terlalu dekat gitu ya waktunya. Kalau tadi mungkin Kurang dia cocok juga sih kayaknya. agak jauh gitu ya. Kalau barusan kayaknya baru aja gitu kan. Kalau tadi dia agak Dia lama. ngomong Gitu. malam kejadian siang, baru cocok mungkin. Gimana? Misalnya saat pembicaranya waktu malam kejadian untuk siang, menjelaskan waktu siang, mungkin masih. Bisa jadi. Gitu. Jadi nggak terlalu cepat juga, nggak terlalu lama juga gitu. Pokoknya dia agak ya standar aja lah gitu lamanya ya. Lalunya itu masa yang dibicarakan itu. Itu ya, jadi Saki itu kayak Saki no koto gitu. Masalah yang tadi aku mau bicarakan ulang nih gitu. Jadi tadinya itu nggak terlalu lama banget ya. Kalau lama kan mukashi gitu. Kalau barusan yang biasa pakai yang bakari, yang barusan atau tokoro gitu. Oke, lanjut kalau gitu ke contoh yang kedua gimana? Senshu. Ya, Senshu kan, Senshu minggu lalu. Jadi yang lalu-lalu ya, makanya aku biasa tuh bilang ini kanji lalu gitu. Kanji yang lalu-lalu. Oke, contoh yang ketiga gimana cara bacanya? Sengetsu. Itu bulan lalu ya. Itu onyominya dibaca apa Sensei tadi? Onyomi apa? Ini nih, sen. Yang tadi bahas. Oh, Saki. Kunyominya Saki. Nanti kalau misalnya pun ketinggalan materi, kan ini kan filenya ada kirim di channel kanji. Kalian bisa lihat-lihat ulang kok. Nanti filenya aku kirim di channel kanji. Oke, kanji yang terakhir ini kanji watashi ya. Jadi kalian yang mungkin belum hafal watashi, belum tahu kanji watashi seperti apa, nah sekarang berarti udah tahu ya. Biasakan digunakan di cetan atau ditulis atau sering baca gitu. Ini watashi ya, yang biasa kita sering. Watashi wa gitu kan waktu perkenalkan diri. Oke, watashi ini kanji saya ini jumlah goresannya ada 7. Kemudian urutan goresannya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kunyominya watashi atau watakushi. Watashi atau watakushi, onyominya ada shi. Watashi. Contohnya itu watashi doang sih aku buat. Ada satu lagi sebenarnya Shiritsu Daigaku kalau nggak salah. Shiritsu Daigaku. Cuman itu artinya kalau nggak salah kayak universitas swasta gitu sih. Ini nih, ntar ya aku buat ya. Aku ragu sama artinya soalnya. Karena pakai bahasa Inggris itu kan. Jadi aku nih takutnya artinya malah nyeleweng dari ininya. Kita coba aku tulis ya. Itu kanjinya kayak gini. Shiritsu Daigaku. Ini dia. Ini Shiritsu Daigaku. Jadi Shiritsu Daigaku nih kalau tadi di yang buku bahasa Inggrisnya itu ya, dia artinya private university gitu. Private university. Nah, itu artinya apa? Kanji swasta. Maksudnya universitas swasta gitu berarti. Kalau yang private university itu.
Kayak ini nih, ntar aku tunjuk ya. Private university, mana dia? Nah, ini nampak nggak? A private university. Nah, ini. Ya. Aku masih bingung ini artinya apa gitu. Apa universitas swasta atau universitas punya sendiri? Aku belum ngerti maksudnya gimana. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bahasa Inggris nggak sini? Apa artinya? A private university. Kalau nggak ada kita hapus saja ya. Takutnya nanti malah salah arti. Nanti kalau misalnya aku nemu jawabannya di grup lain, nanti aku tambahin di ini di dokumennya. Oke, deh kita hapus dulu ya. Oke, kalau gitu ini tadi kanji 10 yang udah kita Private pelajari. university itu halo sensei. Ya. Maksudnya private university itu maksudnya itu kayak universitas homeschooling. Maksud udah enggak? Maksudnya itu universitas yang hanya kalangan atas. Oh. Ya, hanya kalangan atas. Yes. Hanya kalangan atas dan satu kelas itu hanya beberapa orang, enggak kalau di umum itu satu kelas minimal 40 ya kan. Kalau private university itu hanya beberapa aja. Jadi enggak terbuka untuk umum, kalangan umum. Itu kalangan pribadi. Kayak high class lah. Private university itu seperti itu. Aku malah baru dengar ada universitas kayak gitu. Soalnya kayak private itu kan aku pikir karena dia punya sendiri kan biasa swasta itu kan punya milik pribadi bukan punya negara kan. Makanya aku pikir apa ini artinya swasta gitu. Makanya aku agak ragu jadi nggak aku buat di sini gitu. Oh, rupanya kayak gitu. Coba nanti aku coba kayak lagi biar Mas Translate swasta. Di Google Translate swasta. Iya, universitas swasta. Di Google Translate swasta ya. Nanti deh cobalah kalau masih rancu nanti aku coba tanya ke teman-teman mana tahu ada yang lebih jelas ini, jelaskannya lebih rinci. Bedanya Shiritsu mungkin yang swasta, kalau misalnya yang negeri apa gitu ya. Oke deh kalau gitu, sebenarnya ini gamesnya belum ada ya. Ini nih nggak ada ini. Aku belum buat gamesnya sebenarnya. Ada aku buat satu cuman. Nanti kalau misalnya waktu kita cukup, kita main game saja. Yang satunya itu. Cuman yang kayak biasa kok cocok-cocokkan aja. Oke kalau gitu kita masuk ke latihan dulu. Yang pertama ini juga aku ambil dari buku yang bahasa Inggris itu ya. Tapi artinya tuh, kalau yang di buku bahasa Inggris itu kan artinya dia pakai bahasa Inggris. Ada artinya gitu. Cuman pakai bahasa Inggris. Soal ini aku hilangkan aja artinya. Oke, yang pertama apa? Cara bacanya. Torewa. Yamagawa-san no okane desu. Yamagawa-san no. Iya, masih ingat ya? Yamagawa ya. Jadi ini cara bacanya Yamagawa. Korewa Yamagawa-san no okane desu. Artinya gimana jadinya? Ini adalah uang Yamagawa. Oke, ini adalah uangnya milik saudara Yamagawa. Ya. Ntar aku coba coret-coret biar enak ngartikannya. Ini dari sini ya. Ini adalah. Jadi wa ini kadang bisa dijadikan adalah, tapi kadang juga nggak berarti. Kalau lebih enak ya mungkin wa-nya ini karena penanda topik gitu ya. Kalau kita kan topik kan berarti adalah gitu. Ini adalah. Kalau di belakang adalah berarti topik gitu. Nah, korewa ini adalah baru lompat kemari. Cut, uang. Ya, ini uang ya, bukan ini. Uang terus lompat kemari, milik terus di sini saudara ini dulu, saudara Yamagawa. Nah, jadi kayak aku bilang kemarin. Jadi biasa tuh aku ngartikan kalimat itu dari belakang partikel wa ke belakang dulu aku artiin, baru setelah partikel wa tuh lompat ke paling belakang sebelum des itu ke belakang lagi mundur ke dekat partikel wa-nya. Jadi biasa aku ngartikannya gitu. Dan memang enak gitu. Walaupun terkadang agak aneh, tapi masih dapat artinya. Tinggal kita sesuaikan aja. Oke, gitu kira-kira. Lanjut kalau gitu yang nomor 2. Gimana? Sumimasen. Mizu kudasai. Ya. Sumimasen. Mizu kudasai. Artinya gimana coba? Mizu kudasai. Artinya gimana? Permisi, Tolong ambil air. Ya. tolong ambilkan air. Oke, permisi atau maaf atau izin gitu atau gimana ya? Permisi biasanya. Permisi, tolong dong ambilkan air gitu dengan sopan ya. Udah situ kan berarti kesannya sopan. Nah, enggak ada, tapi enggak ada kata kerja tolong ambilin ya. Ambilinnya itu enggak ada ya. Jadi mereka tuh cuman aja langsung mizo kudasai. Tolong dong air gitu. Enggak ada kata ambilinnya atau enggak ada kita mintanya ya. Tolong minta air dong. Kalau kita kan lengkap gitu ya. Minta air dong, tolong minta, tolong ambilin, tolong ambilkan, tolong apa lagi.
tolong seduhkan dan sebagainya gitu. Jadi kalau mereka tuh langsung aja mizo kudasai gitu. Oke, lanjut nomor 3 kalau gitu. Nomor 3 cara baca gimana? Gakusei desu. Oke, mantap. Onna no hito wa gakusei desu. Artinya Perempuan itu adalah seorang siswa. Orang mahasiswa. Seorang siswi. Seorang mahasiswa. mahasiswi lah. Kan perempuan. Oke, perempuan itu adalah mahasiswi ya, mahasiswi lah, walaupun gakusei-nya nggak ada di depannya itu yang tadi kayak Joshi gakusei itu tetaplah karena di topiknya kan dia perempuan, masa mahasiswi ya. Oke, lanjut yang nomor 4. Watashi wa sensei dewa arimasen. Watashi wa sensei dewa arimasen. Watashi sensei arimasen. Oke, artinya gimana? Saya bukan guru. Saya bukan Ya, guru. saya bukanlah seorang guru. Oke, lanjut nomor 5. Kaneda Sanwa. Daigaku no sensei desu. Oke, Kaneda-san wa daigaku no sensei desu. Kaneda-san. Artinya dosen di ya, saudara Kaneda adalah guru di universitas, berarti dosen ya. Dosen di universitas. Oke, lanjut ke nomor yang ke-6. Iya, betul. Onanoko. Gakusei wa 21歳です。は21歳です。21歳。Anu apa itu? Onoko. Tet. Onano. Tet. Chigaimasu. Bu. Biasa orang bilang cepat. Yoshigakusei. Oke, kita tarik ke atas lagi. Ada nggak tadi aku buat ya? Ada lah kayaknya. Ada. Ada kan? Itu kanji ke berapa Siswi. itu? Kanji ke... Oh, Joshi. Nah, ini. Yoshigakusei. 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 Yoshigakusei wa 21歳です。Apa? Niju Isai. Oke. Niju Isai desu. Joshi gakusei wa 21歳です. Artinya Mahasiswi itu berumur 21 tahun. Berumur 21 tahun. Bukan mahasiswi itu adalah umur bukan mahasiswi kayaknya tadi aku buat. Siswi aja. Kalau mahasiswi itu yang tadi yang gakusei itu kalau dia perempuan. Siswi itu adalah umur 21 tahun. Umur ya 21. Siswi itu umurnya 21 tahun. 21 tahun. Jadi bukan mahasiswi ya, soalnya ada kanji anaknya, masa mahasiswa masih anak-anak. Jadi lebih ke mungkin yang umurnya 21 sensei. Tapi iya ya. Udah pada pinter ini ya kanji ya. Tapi umurnya 21 ya? Iya sih. Terus kok Joshi makanya? 20. Apa nggak ada hubungannya sama anak berarti kalau Joshi itu? Bentar. Kalau Joshi kok 21 ya? Apa aku salah buat? Apa aku salah buat bukan 21, 12 tahun? Mungkin maksud sensei 12 mungkin. Tapi aku ngelihat dari bukunya itu adalah nantilah coba aku cari nanti aku ubah lagi deh. Kalau misalnya salah entah 21 entah 12 kurang tahu. Kita mungkin kebalik kali ya. Oke deh kalau gitu kita lanjut ke soal terakhir. Ini. Watashi no Tanjobi wa Watashi no senin gapi wa. Mantap. Senin Dapat tuh langsung tahu. Sangatsu 11日です。Thank you Hiyaku. Rokujunen no Sangatsu ni
Sangatsu. Sangatsu. Ju. Juichi Nichi des. Juichi des. Ichi ni des. Juichi Nichi nih, Juichi siapa tadi bilangnya Juichi Nichi? Juichi Nichi des. Oke, jadi cara bacanya Seinenggapi ya. Ini Seinenggapi ini kayak mungkin spesial komen tuh aku dibilang Tahun teman aku ini lahir. emang Tahun lah. ya tahun tanggal lebih Tahun tepatnya kayak tanggal bulan bulan lahir tanggal gitu ya. lahir. Bulan. Seinenggapi. Nah, ini Seinenggapi. Seinenggapi, Bahasa ini Pak. Tokubetsuna apa? Tokubetsuna kaki kata yomi kata gitu kata menurut. Kayak apa? Cara baca yang spesial lah gitu. Soalnya kan gapi ya. Ini gapi dari mana kata gapi? Jarang ini kayak ya memang spesial lah gitu. Seinenggapinya. Aku juga komen tuh, kok Seinenggapi? Kan gap itu kan nggak ada di kanji ini gitu kan. Terus pi dari mana? Nggak ada pi, yang ada kan bi sama hi gitu. Makanya ini spesial. Seinenggapi, tanggal bulan tahun kelahiran gitu. Watashi no berarti tanggal bulan tahun kelahiranku adalah 1960 tahun ya, tahun 1960 bulan 3 tanggal 11. Oke, kalau begitu ini masih ada 5 menit, cukup nggak untuk main game? Takutnya nggak cukup sih. Cukup. Oke, sedikit aja lah kalau gitu ya, secukupnya aja. Kita sisakan waktu 2 menit. Soalnya gamenya kayak gini juga sih yang kayak kemarin. Aku belum tadi itu karena ini mendadak. Sebenarnya aku tadi mau buat coba game yang lain gitu biar nggak bosen ini mulu gamenya. Cuman tadi karena mendadak banget buatnya jadi nggak sempat buat yang lain. Oke, kita lanjut dulu. Ini dari yang sebelah sini aja ya, cari yang mana ya? Dari yang sebelah sini. Coba dari yang pertama nih, barisan kolom pertama nih, cara baca yang mana? Gakko. Ya, Gakko itu maksudnya nih. Ini berarti kolom pertama barisnya yang ke sini. Berarti misalnya nih kalau ini kolom pertama baris kelima gitu. Kolom pertama baris kelima, kolom kedua baris kelima. Kolom kedua baris baris 9. Baris 9. Oke, baris ke-9. Lanjut. Baris pertama kolom keempat. Keempat. Oke. Ayo yang lain cepat. Bareng-bareng aja sih. Sensu. Baris pertama kolom ketiga. Oke. Lanjut. Nanti kita tahu salah benarnya di terakhir ya. Kaneda. Yang terakhir. Baris keberapa itu? Baris kedua. Yang terakhir. Terakhir. Oke. Kolom pertama baris terakhir. Baris terakhir. Kolom pertama baris terakhir. Oke. Lanjut. Ikiru. Yang paling terakhir. Paling terakhir ini. Paling terakhir. Oke, lanjut. Kolom pertama baris ke-7. Kolom pertama baris ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. 6. Terus ini Kolom pertama baris ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daigaku. Kolom pertama baris terakhir. Oke, lanjut. Doyobi. Pertama baris terakhir. Oke. Kolom pertama baris 2. Baris kedua. Baris kedua. Baris terakhir. Baris kedua. Baris terakhir. King terakhir. Ketiga. Kolom pertama baris ketiga. Kolom pertama baris ketiga. Oke. Mareru. Baris 3. Tiga lagi. Baris kedua. Baris pertama. Keempat. Terakhir. Lagi. Ketiga. Kedua. Oke, habis. Ini terakhir. Oke, coba lihat. Omideto. Teng. Oke, Saiko dah. Mantap. Omedetou gozaimasu.
Omedeto. Agak patah-patah ya kameranya. Oke, kalau gitu cukup sampai sini aja ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita besok berarti masuk yang besok kita kosakata ya. Kosakata bab 2. Ya kan? Minggu semalam bab 1 kan? Berarti hari ini tuh kosakata bab 2. Oke, kalau gitu kyou no jubyo oetai to omoimasu. Otsukare sama deshita. Hai. Mata ashita ne. Arigatou gozaimasu, sensei. Doi tashi Arigatou gozaimasu. Nasai.